Aisyah adalah organisasi muslim perempuan yang telah berdiri pada tahun 1917 di Indonesia. Selama lebih dari seabad, Aisyah secara konsisten melaksanakan pengabdian melalui kegiatan dakwah, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun kemanusiaan. Aisyah merupakan organisasi berbasis kader dengan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai fokus utama. Aisyah sebagai gerakan perempuan Muhammadiyah mengemban misi dakwah dan tajdid serta memiliki visi gerakan yang harus diwujudkan. Hal ini dilakukan dalam rangka menghadapi dinamika kehidupan zaman yang bersifat kekinian menuju tercapainya masyarakat Islam yang membawa rahmat bagi alam semesta. Aisyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Pimpinan Pusat Aisyah mengelola berbagai unit kerja yang melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, dan seni budaya. Jaringan kerja Aisyah secara struktural terbentuk mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten ataupun kota, kecamatan hingga tingkat desa ataupun kelurahan. Gerakan Aisyah Sehat atau yang biasa disebut GRAS merupakan upaya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap individu untuk hidup lebih sehat. Terdapat 8 bidang utama GRAS. 1. Kesehatan ibu dan keluarga berencana. 2. Kesehatan bayi dan anak. 3. Gizi anak balita. 4. Pencegahan penyakit menular. 5. Pencegahan penyakit tidak menular. 6. Kesehatan jiwa ataupun mental. 7. Pencegahan penyakit melalui perilaku hidup bersih dan sehat. 8. Kesehatan reproduksi remaja. Keberadaan urusan pertolongan dan kesengsaraan umum atau UPK yang dikelola oleh Aisyah menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan program Community TB Care Aisyah sejak tahun 2003. Pelaksanaan program TB Care Aisyah pada tahun 2003 pada dasarnya merupakan kontribusi nyata organisasi perempuan Aisyah sebagai gerakan masyarakat sipil di Indonesia dalam pencapaian Millennium Development Goals pada tahun 2015 dan Sustainable Development Goals pada tahun 2030. Program ini dikelola dan dijalankan oleh Majelis Kesehatan Aisyah. Visinya adalah tercapainya usaha-usaha Aisyah di bidang kesehatan dan lingkungan hidup untuk mencapai masyarakat sehat secara lahir dan batin, menuju terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya. Ronde pertama, tahun 2003 hingga 2004. Aisyah pertama kali terlibat dalam penanggulangan TBC sebagai Implementing Unit atau IU dari Departemen Kesehatan RI. Ronde kelima, tahun 2005 hingga 2008. Penandatanganan MOU Program Penanggulangan TB Nasional oleh Ibu Siti Hamamah Suratno selaku Ketua Umum PP Aisyah dengan Ibu Siti Fadilah Supari selaku Menteri Kesehatan. Ronde ke-8 tahun 2009 hingga 2013. Aisyah dipercaya menjadi Principal Recipient atau PR sebagai representasi Civil Society Indonesia dalam menanggulangi TBC. Ronde Single Stream Fund atau RSSF tahun 2014 hingga tahun 2015, pimpinan Pusat Aisyah menginisiasi proses replikasi program TBC melalui pembuatan panduan replikasi bagi seluruh tingkatan organisasi. Ronde New Fund Model tahun 2016 hingga tahun 2017, ronde ini berpusat pada kegiatan advokasi,
komunikasi dan mobilisasi sosial, Ronde New Implementing Program tahun 2018 hingga tahun 2020, pembuatan program advokasi Resilient and Sustainable System for Health dalam periode implementasi baru. Pada tahun 2012, Ketua PPA Siti Nurjana Johanti menerima penghargaan MGDS Awards atas prestasi dan kontribusi PPA dalam kategori khusus Lembaga Swadaya Masyarakat. Peranan PPA sejak tahun 2009 ternyata menjadi perhatian kantor urusan presiden untuk mencapai MGDS. Award bagi PPA diberikan untuk kategori khusus organisasi pemerintah serta masyarakat yang dinilai berperan aktif di luar kriteria yang ada. Aisyah adalah organisasi muslim perempuan yang telah berdiri pada tahun 1917 di Indonesia. Selama lebih dari seabad, Aisyah secara konsisten melaksanakan pengabdian melalui kegiatan dakwah, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun kemanusiaan. Dalam bidang kesehatan, upaya tersebut diarahkan pada penguatan pelayanan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat. Program-program kesehatan Aisyah secara umum mencakup kegiatan pemberdayaan kesehatan di komunitas dan kegiatan layanan kesehatan melalui amal usaha kesehatan Aisyah. Keterlibatan Aisyah dalam penanggulangan TBC atau tuberkulosis adalah salah satu gerakan praksis terhadap permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia. Selama 17 tahun menjalin kemitraan program eliminasi TBC Care dengan The Global Fund, Aisyah telah melakukan berbagai strategi penanggulangan TBC berbasis komunitas. Dalam periode implementasi baru, PRTBC Aisyah memiliki tugas utama untuk membantu mengeliminasi TBC melalui investigasi kontak dan beberapa program penjangkauan komunitas termasuk melalui lingkungan agama, kelompok masyarakat, dan populasi di area padat penduduk. Program intervensi desa diusung sebagai bentuk exit strategi dari periode Round NIP PRTBC Aisyah. Intervensi desa menjadi stimulan program yang terinternalisasi pada gerakan Aisyah Sehat di tingkat desa dan menjadi pintu masuk pada kegiatan Qoriyah Thayyibah. Tahap 1. Perencanaan dan koordinasi. Dimulai dengan proses koordinasi dari tingkat pimpinan pusat Aisyah, pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Aisyah, dan pimpinan cabang Aisyah dengan pengelola program TBC Care Aisyah di tingkat PR, SR, dan SSR.
Setelah terpilih lokasi program, maka dilakukan proses rekrutmen fasilitator desa atau Fasdes, yang mana Fasdes adalah penggerak masyarakat yang berasal dan tinggal di desa lokasi program serta memiliki keberpihakan pada permasalahan kesehatan maupun kemaslahatan masyarakat setempat. Tahap 2. Peningkatan kapasitas fasilitator desa. Tahap ini adalah pembekalan informasi dan kapasitas bagi fasilitator desa, pimpinan organisasi Aisyah, serta pengelola program dalam mengimplementasikan program. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 di dunia dan Indonesia, maka pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara daring di tingkat nasional yang dihadiri oleh 456 peserta yang terdiri dari 373 perempuan dan 83 laki-laki yang terbagi dalam 4 round pelatihan. Pada pelatihan tersebut disampaikan terkait materi dasar seperti Islam Berkemajuan Muhammadiyah, Gerakan Aisyah Sehat atau GRAS, informasi dasar TBC yakni pencegahan, penanggulangan, dan pendampingan TBC, kebijakan penanggulangan TBC dalam perspektif Islam, dan isu serta persoalan terkait TBC. Tahap 3. Analisa situasi TBC di desa. Tahapan ini menjadi inisiasi tim untuk melakukan proses pengumpulan informasi, data terkait situasi TBC, serta faktor sosial ekonomi yang menjadi penghambat dalam pengendalian TBC di tingkat desa. Tahap 4. Diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Merupakan forum penyampaian hasil analisa situasi TBC di desa kepada para pemangku kepentingan untuk ditanggapi dalam bentuk solusi konkret bersama dalam penanggulangan TBC di desa. Forum ini dihadiri oleh masyarakat desa, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat, tenaga kesehatan, pasien, keluarga, dan mantan pasien TBC. Tahap 5. Pertemuan desa untuk perencanaan aksi komunitas. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari proses FGD yang menjadikan bentuk dukungan menjadi lebih konkret melalui perencanaan program dan pembentukan komunitas. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat desa dan difasilitasi oleh Aisyah. Terdapat 6 divisi spesifik yang dibentuk sesuai kebutuhan penanggulangan TBC di desa. Di antaranya adalah 1. Divisi Pencegahan dan Penularan TBC, 2. Divisi Penguatan Rujukan dan Pengobatan Tuntas TBC, 3. Divisi Penguatan Ekonomi Keluarga Pasien dan Mantan Pasien TBC, 4. Divisi Pencarian Dana, 5. Hubungan Masyarakat, dan 6. Informasi serta Edukasi. Tahap 6. Peningkatan kapasitas komunitas. Tahap ini adalah proses persiapan dan pembekalan pada komunitas gerak TBC yang sudah terbentuk. Hal ini diperlukan untuk bisa membuat komunitas terkapasitasi dengan baik dalam memahami isu TBC dan kaitannya dengan strategi pengorganisasian pemberdayaan masyarakat serta advokasi kebijakan dan anggaran pada pemangku kepentingan. Tahap 7. Implementasi aksi komunitas. Merupakan pelaksanaan dari rencana aksi komunitas yang telah diusulkan pada pertemuan desa. Dalam kurun waktu 2 bulan, berbagai ide dan inovasi aksi komunitas telah diimplementasikan di tingkat desa. Di antaranya adalah penyuluhan terkait TBC. Hal ini dilakukan dengan berbagai strategi, sasaran, dan media. Tercatat 10.193 masyarakat desa telah diedukasi oleh komunitas desa gerak untuk TBC.
Grebek TBC, penyuluhan dan screening TBC ke wilayah RT yang memiliki pasien TBC yang jumlahnya paling tinggi dan beresiko adanya penularan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman terkait TBC dan deteksi dini TBC. Advokasi dukungan transportasi, nutrisi, dan suplemen bagi pasien TBC adalah kegiatan mengusulkan advokasi anggaran desa untuk memberikan stimulasi transportasi, nutrisi, dan suplemen bagi pasien TBC dalam masa pengobatan. Pemberdayaan ekonomi keluarga dan mantan pasien TBC merupakan peningkatan kapasitas kepada kelompok terdampak TBC, yakni pasien TBC, keluarga pasien, dan mantan pasien TBC terkait prinsip dan cara melakukan kewirausahaan. Membentuk sistem cepat tanggap rujukan dan berani deteksi dini suspek TBC, membuat mekanisme cepat tanggap rujukan untuk dapat diagnosa dan pendampingan pasien secara partisipatif. Tahap 8, monitoring dan evaluasi, merupakan tahap penilaian implementasi program terhadap capaian yang telah ditetapkan. Monep tersebut dilaksanakan dengan dua pendekatan, yakni penilaian kebermanfaatan program dari perspektif masyarakat dan penerima manfaat, serta penilaian kolaborasi dan kerjasama dari perspektif pemangku kepentingan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meka Deprisa. Saya manajer kasus TBC RO untuk Provinsi Bengkulu dari 2018 sampai 2020 sekarang. Kebetulan teman-teman saya lagi ada di rumah singgah Provinsi Bengkulu, yaitu Baitul Hasanah. Untuk program ini sendiri, saya merasakan manfaatnya untuk masyarakat dan pasien dan keluarga. Karena masyarakat jadi tahu bahwa sebenarnya penyakit ini tidak seberbahaya atau semenakutkan itu. Jadi banyak sekali di masyarakat itu berpikir bahwa TBC itu adalah penyakit kiriman, sihir, dan sebagainya. Dan kita beri pengertian melalui penyuluhan di sekitar shelter ini. Dan juga kita berikan pamflet dan ada tempelan seperti ini langsung bahwa Baitul Hasanah ini memang rumah yang digunakan oleh pasien TB MDR, jadi tidak ada tutup-tutupan ataupun ini agak sembunyi-sembunyi pasien datang. Jadi orang-orang sekitar, tetangga juga tahu. Jadi kami beri pengertian dan beri pendidikan kesehatan mengenai TBC dan penularannya. Seperti itu. Selanjutnya, kalau untuk pesan, ini adalah program yang sangat bagus untuk dilanjutkan. Dan sangat luar biasa, saya berharap bahwa implementer terbaru nanti itu bisa melanjutkan. Karena pasien itu jadi merasa punya teman. Biasanya karena kita mengatakan ya, beberapa oknum itu mensalahartikan. Jadi mengatakan bahwa penularannya melalui udara seperti itu. Bakterinya ini menyebar melalui udara, air liur, renik yang keluar seperti itu. Jadi pasien itu apapun yang disentuh oleh pasien, orang-orang biasanya yang belum paham ya, itu agak takut. Nah, jadi
dengan kita pendampingan terus-menerus, orang tahu bahwa ada pendampingan ini dari Aisyah, mereka aja berani gitu. Terus dari rumah sakit yang memberikan penanganan medis dan sebagainya. Jadi jangan sampai hal yang baik ini tidak berlanjut. Saya berharap ini tetap berlanjut, dan juga rumah singgah ini sangat bermanfaat untuk pasien dan keluarga, baik itu yang menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Karena pasien dan keluarga yang menengah ke atas pun yang dari luar kota itu pernah menempati. Jadi benar-benar terbantu dari segala aspek. Apalagi khususnya dari Aisyah itu menyediakan nutrisi berupa penyediaan bahan baku makanan, jadi bisa dimasak di sini. Jadi pasien sangat terbantu. Baik, mungkin kita langsung lihat saja fasilitas apa yang ada di rumah singgah Baitul Hasanah di Provinsi Bengkulu ini. Waktu masuk ini sudah dilihat bahwa ada pelang merek yang sangat besar dan bisa dilihat secara langsung siapa saja yang lewat. Kita lepas sepatu ya. Dan setelah itu ini ada sofa, terus karena di Bengkulu cukup panas, ada juga kipas angin untuk alat memasak, dan tentu untuk hiburan pasien dan keluarga itu ada televisi. Dan untuk istirahatnya ada 2 kamar. Di 2 kamar ini tersedia 2 bed masing-masing. Jadi kalau misalnya kebetulan ada 2 pasien yang datang, bisa menggunakan 1 kamar ini, dan keluarga yang lain bisa menggunakan di kamar sebelah. Jadi 2 pasien bisa datang bersamaan. Ini maaf tidak ada spraynya. Ini karena baru selesai ditempati pasien, jadi kita laundry terlebih dahulu. Ini untuk kamar sebelah. Dan juga di sini ada untuk tempat penyimpanan alat-alat atau bahan yang dibawa oleh pasien dan keluarga. Baju misalnya ada lemari. Ada untuk tempat duduknya juga, itu ambal. Baik, selanjutnya ini kamar mandi. Kamar mandinya ada 1. Kita menyediakan, ini kebetulan lagi kita bersihkan, menyediakan tempat dahaknya. Jadi dahaknya itu kita masukkan ke dalam ember, dilapisi plastik terlebih dahulu, dan kalau selesai berdahak itu dibuang. Jadi kita ajari pasien untuk menangani dahaknya sendiri juga. Selanjutnya ini adalah ruang memasak, ruang makan sekaligus. Dan untuk pasien yang tidak mau berjemur di luar juga bisa berjemur di sini, karena mataharinya juga masuk di sini. Ini alat makan dan dispenser. Jadi cukuplah, tapi kita memang tidak menyediakan kompor karena menyangkut keamanan, takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita hanya menyediakan magic tadi di depan. Cukup saya rasa itu. Halamannya luas, jadi dari sini pun bisa dibuka pintunya. Jadi bagi pasien dan keluarga yang membawa kendaraan bisa langsung dimasukkan dan disimpan. Nah, ini untuk halamannya. Baik, itulah rumah singgah Baitul Hasanah Provinsi Bengkulu. Dan saya pribadi apabila yang disampaikan itu ada yang kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Tos TV, temukan, obati sampai sembuh. Saya akhiri, hal baik itu tetap harus dilanjutkan, dan semoga implementer terbaru juga bisa menerapkan apa yang hal-hal baik yang dilakukan oleh Aisyah. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aisyah.